amin. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus masjid yang saya hormati, jamaah salat maghrib, para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian, dan anak-anak yang saya cintai. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Khudari rahimahullah. Insyaallah bahasan kita malam ini tentang Bai'at Aqabah yang kedua. Ya. Bahasan kita tentang Bai'at Aqabah yang kedua. Apa itu Bai'at Aqabah? Di mana Bai'at Aqabah kedua ini terjadi? Kapan terjadinya, dan apa saja poin-poin yang terdapat di dalam Bai'at Aqabah itu sendiri, dan bagaimana Bai'at Aqabah kedua ini berlangsung, serta dampak yang ditimbulkan oleh bai'at ini atau konsekuensi daripadanya apa saja. Itu beberapa hal yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqabatu Tsaniyah, Aqabah yang kedua. Walamma kana waqtul hajji fil 'amri alladhi yali al-bai'at al-ula qadima Makkah katsiruna minhum yuriduna al-hajj wa bainahum katsirun min musyrikin. Ketika tiba waktu haji pada tahun berikutnya, tahun sebelumnya adalah Bai'at Aqabah pertama. Ada 12 orang yang berjanji setia kepada Nabi. 12 mana? Dari Madinah. Poin-poin bai'atnya sudah kita bahas. Setahun kemudian mereka datang di musim haji ke Makkah Al-Mukarramah. Banyak di antara kaum muslimin dari Madinah yang datang, tidak semuanya. Tidak semuanya. Menggambarkan betapa orang-orang Islam di Madinah sudah semakin banyak. Ya. Di antara mereka orang-orang yang sudah berislam itu dari Madinah, mereka menuju Makkah untuk menunaikan haji. Dan di tengah mereka banyak pula berangkat orang-orang musyrik. Maksudnya bagaimana? Jadi ritual haji itu merupakan ibadah yang dilakukan pula oleh orang-orang di masa jahiliyah. Orang-orang musyrikin melakukan itu, melakukan haji. Cuman saja hajinya sudah dipenuhi dengan berbagai macam bentuk kemusyrikan. Karena hajinya itu sendiri atas perintah Allah, seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Setelah berlalu waktu demi waktu, orang kemudian merubah-rubah, menambah-nambah. Yang tadinya hanya menyembah Allah, kemudian mereka menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping mereka juga mengaku beribadah kepada Allah juga. Maka orang-orang yang datang dari Madinah ini, di antara mereka orang-orang musyrikin. Di antara mereka ada juga orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang sudah masuk Islam. Sehingga mereka berangkat dalam rombongan yang sama. Ada orang musyrikin, ada kaum muslimin. Gitu. Walamma qabala wahduhum Rasulullah wa'aduhu al-muqabalata lailan indal Aqabah. Ya,
ketika delegasi dari mereka telah menemui Rasulullah, mereka berjanji untuk bertemu di malam hari di suatu tempat namanya Aqabah. فأمرهم ألا ينبهوا في ذلك الوقت نائما ولا ينتظروا غائبا لأن كل هذه الأعمال كانت خفية من قريش كي لا يطلعوا على الأمر فيسعوا في نقض ما أبرم شأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمر. Ya. Setelah delegasi ini bertemu dengan Rasulullah, mereka berjanji mau bertemu dengan beliau bersama dengan kaum muslimin lainnya yang datang dari Madinah. Disepakati bertemunya malam hari. Disepakati pula tempatnya di Aqabah. Tempatnya di Aqabah. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka agar tidak membangunkan yang tidur. Maksudnya ketika berangkat menuju Aqabah di malam hari, jangan sampai membuat orang yang tidur jadi bangun. Maka jalannya cincin. Caranya apa? Cincin. Supaya tidak membangunkan orang yang tidur. Wala yantaziru ghaiban, yang tidak hadir pada jam yang telah ditentukan tidak perlu ditunggu. Jadi benar-benar ini jam hanya waktu yang ditentukan itu dipatuhi. Ya, mereka datang pada waktu yang telah disepakati. Mengapa demikian? Karena semua proses itu semuanya bersifat rahasia, tersembunyi, tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Artinya jangan sampai orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa terjadi pertemuan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang yang datang dari Madinah. Jangan sampai. Apalagi mereka tahu bahwa telah terjadi perjanjian jadi setia untuk taat. Jangan sampai mereka tahu. Ini orang kerahasiaan ini harus dijaga. Ya. Sebab kalau sampai orang musyrikin tahu, orang-orang kafir Quraisy tahu, maka mereka akan berusaha untuk menggagalkannya. Kalau itu terjadi, mereka akan berusaha membatalkannya. Gitu. Karena orang-orang kafir Quraisy itu permusuhannya sedemikian rupa terhadap upaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah kepada berbagai kalangan umat manusia. Ini janji yang telah dibuat dengan Nabi untuk pada malam yang telah disepakati nanti bertemu. Walamma qarabal ansaru min hajjihim tawajjahu ila maw'idihim katimina amrahum amman ma'ahum minal musyrikin. Ketika mereka telah selesai menunaikan ibadah haji kaum Ansar tersebut, maka mereka fokus untuk memenuhi janji mereka dalam keadaan menyembunyikan, merahasiakan urusannya, jangan sampai diketahui oleh orang-orang musyrik yang datang dari Madinah. Jadi bisa dibayangkan, yang datang dari Madinah kan ada muslimin, ada musyrikin. Ya. Bukan saja jangan diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy, tapi juga jangan sampai diketahui oleh orang-orang musyrikin yang datang dari Madinah. Jadi mereka berusaha menjaga kerahasiaan ini sebaik-baiknya. Wa kana dzalika ba'da mudhi thuluthil lailil awwal. Nah, waktu yang ditentukan itu adalah setelah berlalunya sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau malam itu dibagi tiga, sepertiga malam pertama berlalu, di mana orang sudah pada tidur, disitulah kemudian mereka nanti keluar dari tenda masing-masing dengan jinjit, ya. Fakanu yatasallaluna ar-rajulu war-rajulain hatta tamma adaduhum 73 rajulan.
Jadi mereka 2 orang, ya, ada 1 orang. Jadi tidak kemudian rombongan bareng-bareng bangun, lihat 1 orang bangun, kemudian meninggalkan kemah dengan jinjit-jinjit supaya orang yang tidur tidak kepripinan, supaya orang yang tidur tidak terbangun. 2 orang jalan menuju ke tempat yang telah disepakati, yaitu di Aqabah. Di Aqabah. Karena Aqabah itu adalah tempat yang paling ujung, ya, dalam melontar jumroh. Artinya tempat itu relatif lebih sepi, ya, lebih jauh dari pandangan dan juga lebih jauh dari kemah-kemah orang-orang yang berada di musim haji di Mina pada waktu itu. Sampai jumlah mereka 73 orang. Jadi 1 orang, 2 orang terus kumpul, ada 73 orang laki-laki. Minhum ithnani wasittuna minal Khazraj, 62 dari suku Khazraj, wa ahada asyara minal Aus, 11-nya dari Aus. Kita tahu di Madinah itu ada 2 suku besar, Al-Khazraj dan Aus. Jadi 73 orang itu dari kedua suku ini sudah. Mereka disatukan dalam ukhuwah Islamnya. Wa ma'hum imra'atani wa huma Nusaybah bintu Ka'ab min Bani Najjar wa Asma bintu Amr min Bani Salimah. Bersama mereka ada 2 perempuan, 2 orang wanita, yaitu Nusaybah binti Ka'ab dari Bani Najjar, yang kedua Asma binti Amr dari Bani Salimah. Berarti berapa? 73 laki-laki, 2 perempuan. Jadi 2 perempuan ini ikut serta dalam baiat Aqabah yang kedua dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wafaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunaka wa laysa ma'ahu illa ammuhu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib wa huwa ala dini qaumi. Maka mereka berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasul hanya ditemani oleh seorang namanya Al-Abbas, yaitu paman beliau sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Apakah Al-Abbas bin Abdul Muttalib waktu itu sudah musyrik? Belum, masih berada di atas agama kaumnya, kaum musyrikin. Masih di atas agama musyrik. Tapi Nabi mengajak pamannya Al-Abbas ini, dan Al-Abbas ini berkepentingan untuk membersamai Nabi. Karena selama Nabi berdakwah di Makkah, Al-Abbas ini termasuk yang mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Sebagaimana Abu Thalib juga mengkhawatirkan keselamatan Nabi, maka memberikan perlindungan, memberikan pembelaan. Maka ketika Nabi mau membuat perjanjian dengan orang-orang yang datang dari Madinah, kaum muslimin, yaitu kaum Ansar yang datang dari Madinah, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi ini ingin memastikan seperti apa keadaannya. Walakin arada an yahdura amra ibni akhihi liyakuna mutawaffiqan lahu. Ia ingin hadir untuk memastikan urusan keponakannya ini, bahwa keponakannya kalau toh nanti pada waktunya ia berpindah meninggalkan Mekah ke Madinah, itu kondisinya dalam keadaan aman, bahwa tidak disia-siakan oleh orang-orang yang telah mengajaknya ke Madinah. Untuk memastikan itu, untuk menjaga keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertemu di Aqabah, Nabi bersama dengan pamannya yaitu Al-Abbas. Sedangkan orang-orang yang datang dari Madinah berjumlah 75 orang, 2 wanita, 73 lainnya kaum laki-laki. Terdiri dari 2 suku Aus dan Khazraj. Berarti lengkap ini, sudah ada perwakilan dari kedua suku.
Falamma ijtama'u 'arrafahum al-Abbas bi anna ibna akhihi lam yazal fi man'atin min qaumihi haitsu lam yumakkinu minhu ahadan mimman adhhara lahu al-'adawah wal baghdha wa tahammalu min dzalika a'dhama asy-syiddah. Ya. Ketika mereka sudah berkumpul, maka Al-Abbas mulai berbicara, mengenalkan kepada mereka bahwa sesungguhnya keponakannya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu berada dalam perlindungan kaumnya. Jadi Bani Hashim, ya, Bani Al-Muttalib memberikan pembelaan. Ia berada di dalam perlindungan dari gangguan kaumnya, di mana keluarga besarnya ini tidak membiarkan seorang pun yang mana orang itu menaruh permusuhan, kebencian kepada Rasulullah SAW untuk menimpakan gangguan kepadanya, atau apalagi sampai mau membunuhnya. Dilindungi jangan sampai ada orang yang berani membunuhnya. Artinya apa? Al-Abbas mengatakan bahwa Muhammad ini di Mekah dalam keadaan dijaga oleh kaumnya dari gangguan orang-orang yang memusuhinya. Begitu. Dan dalam hal ini kemudian keluarga besarnya ini rela dan siap untuk menanggung berbagai macam kesulitan. Kan sampai pernah diboikot kan, pernah diembargo, pernah diblokade bahkan, ya, selama kurang lebih 3 tahun, yang disebut dengan Al-Hisar. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Begitu. Kemudian Qala lahum, Al-Abbas berkata kepada mereka, in kuntum tarawna annakum waquna lahu bima da'awtumuhu ilaih wa mani'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dzalika. Ya nanti, bahasa kitanya nanti, kalau memang kalian ya yakin akan memenuhi apa yang kalian janjikan kepadanya, kepada Muhammad, kalau kalian yakin benar-benar akan memenuhi apa yang kalian janjikan kepada Muhammad, bahwa kalian akan membelanya dari orang-orang yang memusuhinya, maka silakan dengan tanggung jawab yang kalian ambil itu. Al-Abbas ingin memastikan bahwa kalau kalian benar-benar ingin membela Muhammad, kalau sekiranya Muhammad pindah ke tengah kalian, membelanya dari orang-orang yang ingin menimpakan keburukan kepadanya, maka silakan kalau kalian mau ambil tanggung jawab itu. Wa illa, kalau tidak, ya, fada'uhu baina ashiratihi fa innahu labi makanin 'azim. Tapi kalau kalian tidak siap untuk melakukan itu, maka biarkan ia di tengah kaumnya. Biarkan ia di tengah keluarga besarnya sekarang. Gak usah ikut kalian, karena ia berada dalam kedudukan yang sangat mulia, sangat agung. Jadi gampangnya begini, kalau kalian siap membelanya, kalau ia datang ke Madinah, silakan, itu tanggung jawab kalian. Tapi kalau kalian akan menyediakannya, tidak siap untuk memberikan pembelaan terhadapnya dari orang-orang yang akan memusuhinya, maka lebih baik kalian gak usah ajak dia, karena Muhammad di sini dalam keadaan dilindungi oleh keluarga besarnya. Artinya apa? Al-Abbas melepaskan, tapi kalau ada kepastian. Kalau tidak, maka ia tidak akan membiarkan mereka membawa Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan pentingnya arti kekeluargaan. Walaupun Al-Abbas belum masuk agama Islam, nanti Al-Abbas masuk agama Islam belakangan, ya. Ketika walaupun dia termasuk orang yang menyembunyikan keislamannya, dan nanti menampakkan keislamannya ketika Fathu Makkah, penaklukan Makkah tahun 8 Hijriah. Jemaah sekalian, setelah mendengar paparan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini, bagaimana respon mereka? Faqala kabiruhum al-mutakallimu anhum,
Al-Bara Ibnu Ma'rur, maka pembesar mereka, sesepuh mereka yang menjadi juru bicara atas nama mereka bernama Al-Bara bin Ma'rur. Bara bin Ma'rur ini berbicara atas nama orang-orang yang datang dari Madinah, baik itu Khazraj maupun dari Aus. Dia orang yang dituakan. Ia menjawab, wallahi law kana lana fi anfusina ghairu ma nantiqu bihi laqulnahu walakinna nuridul wafa was-sidqa wa badla muhjatina aw muhajina duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, demi Allah, kalau yang terdapat di dalam hati kami tidak sesuai dengan yang saya katakan, pasti yang di hati kami itu akan saya katakan pula. Gitu. Artinya kami berkata sesuai dengan isi hati kami. Yang telah saya sampaikan itu ingin membela Nabi Muhammad kalau ia mau hijrah ke Madinah, itu sesuai dengan hati kami, dan kami bertekad untuk memenuhinya. Kami ingin setia memenuhinya, wasidq dengan penuh kejujuran, wabadli muhajina, dan siap mengorbankan jiwa kami dalam rangka membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawabannya tegas, siap berkorban membela Rasul. Wa inda dzalika qalu Rasulillah. Jadi setelah meyakinkan Al-Abbas bahwa mereka serius dengan penuh kejujuran, penuh kesetiaan, penuh pengorbanan akan membela Nabi ketika Nabi berkenan untuk hijrah ke Madinah. Setelah itu mereka kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta." Subhanallah. Ini perkataan mereka. "Khudh li nafsika," ambillah untuk dirimu wahai Rasulullah. "Wa li rabbika," dan untuk Tuhanmu. "Ma ahbabta," apa yang kau cintai. Jadi silakan engkau buat syarat apa saja untuk dirimu, engkau buat syarat apa saja untuk Tuhanmu, untuk Allah, sesuai dengan yang engkau inginkan, yang engkau cintai. Artinya apa? Mereka siap syarat apa saja yang ingin ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Silakan. Apa syarat yang engkau tentukan ya Rasulullah, kami siap. Syarat yang wajib kami penuhi untuk dirimu dan wajib kami penuhi untuk Tuhanmu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, maka Rasul bersabda, "Asyriku li nafsi an ta'buduhu wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Asyriku li rabbi, saya ulangi, asyriku li rabbi an ta'buduhu wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Syarat yang saya ambil dari kalian untuk Tuhanku adalah kalian beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi syarat yang Rasul ambil untuk Allah, kalian beribadah kepada Allah saja, memurnikan ibadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu apapun kepada Allah dalam beribadah. Wa li nafsi, dan saya menyaratkan untuk diriku Nabi, antamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku syaratkan terhadap kalian, yang wajib kalian penuhi, syarat untuk diriku adalah kalian membela saya sebagaimana kalian membela anak istri kalian. Jadi kalau syarat untuk Allah adalah kalian menyembahnya, beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan syarat untuk diri saya adalah kalian membela saya seperti kalian membela anak dan istri kalian. Mata qadimtu alaikum, ketika saya datang kepada kalian. Jadi kalau saya hijrah kepada kalian, kalian bela saya macam kalian bela anak istri kalian. Faqala lahu Abul Haytham Ibnu Tayhan, maka berkata salah seorang di antara mereka, yaitu Abul Haytham Ibnu Tayhan, "Ya Rasulullah." Ya Rasulullah,
Inna bainana wa bainar rijali uhudan wa inna qati'uha. Ini konsekuensinya nih. Wahai Rasulullah, di antara kami dengan sejumlah kaum, kami punya perjanjian. Terikat dengan perjanjian. Dan dengan janji setia ini, bayat ini, kami akan putuskan perjanjian itu dengan mereka. Kan nggak boleh mengkhianati ya. Kalau memang memutuskan, ya sudah putuskan secara terbuka. Kami akan memutuskan perjanjian itu dengan mereka. Iya. Fahal asaita in nahnu fa'alna dzalika thumma adharaka Allahu an tarji'a ila qaumika wa tada'na. Apakah nanti ketika kami melakukan itu, memutuskan perjanjian kami dengan kaum-kaum yang ada perjanjian selama ini dengan kami, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kamu, apakah nanti kamu akan pulang kembali ke Mekah dan meninggalkan kami? Kekhawatiran. Apakah nanti engkau ketika telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kami waktu itu sudah memutuskan hubungan dengan orang-orang yang sekarang ada hubungan dengan mereka, tinggal di wilayah Madinah. Apakah setelah engkau diberikan kemenangan oleh Allah, nanti kamu tinggalkan kami, engkau kembali ke kaummu, yaitu ke Mekah? Mereka ingin memastikan itu, bro. Fatabassama alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah tersenyum, menggambarkan tentang kecintaan mereka kepada Rasul, bahwa mereka tidak ingin kehilangan Rasul, mereka tidak ingin ditinggalkan oleh Rasul. Maka Rasul senang, tersenyum. Bukan merasa dicurigai, bukan. Tapi kata-kata itu menggambarkan bahwa mereka ingin bersama dengan Nabi, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan tertindas maupun dalam keadaan menang. Rasul kemudian tersenyum, waqala, dan bersabda, balid dam ad-dam wal hadam al-hadam. Yani di sini disebutkan ai in talaqtum bidamin talaqtu bihi wa in ahdathumuhu ahdathu bihi. Rasul menegaskan, kalau ada darah yang tertumpah dan kalian menuntutnya, saya ikut menuntutnya. Artinya membela kalian juga. Jadi kalau kalian menuntut karena ada darah yang tertumpah, maka saya ikut menuntut. Kalau kalian melepaskannya, maksudnya memaafkannya, maka saya juga memaafkannya. Artinya Rasul bersama dengan mereka, bagian dari mereka. Nah, ini percakapan antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin yang datang dari Madinah, yaitu dari kaum Ansar. Jemaah sekalian, di dalam literatur yang lain, dalam sumber-sumber sirah yang lain disebutkan, mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau saya penuhi itu dan beribadah kepada Allah, tidak menyebutkan sesuatu apapun, dan membelamu ketika engkau datang ke Madinah seperti kami membela anak istri kami, kalau kami memenuhi itu, apa yang kami dapatkan? Kalau kami memenuhi itu yang kamu syaratkan, apa yang kami dapatkan? Jawaban Rasul satu kata, al-jannah, surga. Bukan uang 100.000, bukan beras 10 kilo, bukan. Rasul bersabda, al-jannah, surga. Mendengar jawaban bahwa balasannya adalah surga, apa kata mereka? Rabihal bai' la naqir wa la nastaqim. Ini bai'ah, ini niaga, ini jual beli yang menguntungkan. Kami tidak mau membatalkan dan tidak mau dibatalkan. Dari pihak kami tidak mau membatalkan, tidak mau mengurungkan perjanjian ini, dan dari pihak Nabi jangan sampai dibatalkan ini. Karena balasannya adalah al-jannah. Begitu. Jadi surga itu sesuatu banget.
kita nanti 50 atau 100 tahun lagi nggak ada nih kita semuanya di sini. Yang jamaah nanti orang lain lagi semuanya. 100 tahun lagi yang jamaah orang lain lagi. Iya, kita tinggal cerita. Oh, dulu tahun sekian dibangun, panitianya si fulan, pengurusnya si fulan. Oh, dulu ada pengajian Sirah Nabawiyah. Ini YouTube-nya masih ada di TikTok juga umpamanya. Dia cerita. Iya. Mas sekalian, ini. Sampai mana tadi? Surga. Dan kita semuanya ingin mendapatkan surga itu, kehidupan yang selamanya. Karena penghuni surga itu innalakum antahyaw fala tamutu abada, kalian hidup terus bakalan mati. Wa innalakum antasihu fala tasqamu abada, kalian sehat terus gak bakalan sakit. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada, kalian muda terus gak bakalan tua. Sebagian orang kan takut tua. Ya kan? Begitu disebut tua, kok sedih gitu. Apalagi disebut lansia. Iya. Sudah ujur. Emang kenapa kalau tua? Gak ada masalah. Semua orang akan tua. Wa inna lakum an tan'amu fala tabasu abada, kalian berlimpah nikmat terus dan tidak pernah merasakan kesusahan. Itu surga. Hidup terus, gak bakalan mati. Sehat terus, gak bakalan sakit. Muda terus, gak pakai tua. Dan nikmat terus, gak pernah dapat kesusahan. Itu surga. Makanya Imam Ahmad dan Hanbal ketika ditanya kapan istirahat oleh imam, nanti kalau kaki saya sudah menginjakkannya di surga, itu bagian istirahat. Maka para sahabat ini ketika bertanya kepada Rasul, apa yang kami dapatkan kalau memenuhi isi perjanjian baiat itu? Kata Rasul, al-jannah, surga. Maka ini cukup. Tidak ada balasan yang lebih baik daripada surga. Tidak ada balasan yang lebih baik daripada surga. Jadi kalau orang tidak merindukan surga, perlu baca ayat-ayat tentang surga, baca hadis-hadis tentang surga. Supaya apa? Merindukannya. Ada seorang yang nanya kepada Al-Qa'qa' radhiyallahu anhu, nasihati saya agar saya merindukan surga. Apa jawabannya? Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai Rasul ingin bertemu Rasul, dan Rasul ada di surga. Sehingga kita rindu untuk masuk ke dalam surga. Wahina dzaka ibtada'at al-mubaya'atu wa hiya al-'aqabatu tsaniyah fabaya'ahu ar-rijalu 'ala ma talab wa awwal man baya'a As'ad ibnu Zurarah. Ketika sudah semuanya jelas, jadi baiat itu bukan cek kosong. Saya taat. Taat apa? Jelas. Saya janji setia. Janji setia untuk apa? Jelas. Janji setia ibadah hanya kepada Allah. Janji setia membela Nabi. Jelas. Membela Nabi ketika datang ke Madinah. Ketika belum datang di Madinah, di luar kemampuan mereka untuk membela Nabi. Gitu. Maka kemudian mereka berbaiat. Yang pertama kali mengambil baiat, baiat itu berjanji setia, berjanji taat, itu namanya baiat. Adalah As'ad bin Zurarah. Nama ini kita sebut-sebut sebelumnya. As'ad bin Zurarah ini termasuk yang ikut baiat sebelumnya, baiat Aqabah yang pertama. As'ad bin Zurarah ini pula yang mengawal dai yang dikirim Rasul, yaitu Mus'ab bin Umair ketika menyampaikan dakwah Islam di Madinah. Ini didampingi oleh As'ad bin Zurarah. Ini dialah yang pertama kali menyalami Rasul, menyampaikan baiatnya itu. Waqila Al-Bara' ibnu Ma'rur. Ada pendapat yang mengatakan yang pertama kali adalah Al-Bara' bin Ma'rur, yaitu sesepuh yang tadi bicara di depan. Sesepuh bicara di depan tadi. Tsumma takhayyara minhum 12 naqiban likulli 'ashratin minhum wahid. Kemudian jumlah mereka kan 75 ini. Rasul memilih di antara mereka 12 naqib.
kepala regu. Apa? Naqib itu semacam kepala regu. Jadi ada 12 orang dipilih oleh Rasulullah untuk memimpin di antara mereka. Jadi 75 itu dibagi menjadi 12. 75 orang dibagi menjadi 12. Nah, tiap bagian itu ada naqibnya. Naqib itu ya yang mimpin bagian itu. Koordinator. Alargunya ada. Korlap masalahnya. Koordinator. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memastikan bahwa mereka itu semuanya terbentuk, terbina, terkontrol, termonitor terus, terarahkan. Sehingga kalau sekiranya diperlukan apa-apa, tinggal menghubungi yang 12 ini. Ini kalau umat mengikuti cara ini luar biasa. Pembinaan juga begitu. Jadi tidak liar, jalan sendiri-sendiri segala macam. Kita diperlukan kerja bersama yang besar untuk umat ini, untuk bangsa ini. Cerai-berai. Ini. Jadi intensif ini pembinaan. Dipilih 12 orang, ya, untuk mengcover kelompok-kelompok yang ada di sana. Jadi 75 orang dibagi 12, yang masing-masing itu dipimpin oleh seorang naqib. Di sini disebutkan tentang nama-nama dari naqib-naqib tersebut. Kemudian Rasul bersabda, "Antum kufala'u ala qaumikum." Kalian adalah para penjamin, kufala, penanggung jawab terhadap kaum kalian. Rasul bersabda kepada 12 orang tadi, jadi mereka diberi tugas oleh Nabi kan? Nabi mengatakan kepada mereka 12 orang tadi, antum kufala wa ala qaumikum. Kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab ya terhadap kaum kalian. Kakafalatil khawariyina li Isa bin Maryam. Sebagaimana para sahabat-sahabat terdekat mereka menjadi penanggung jawab kepada siapa? Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa itu juga ada yang namanya hawariyin, sahabat-sahabat dekat beliau itu namanya hawariyin. Sahabat-sahabat dekat inilah yang kemudian menjadi kepanjangan tangan dari siapa? Nabi Isa alaihissalam menyampaikan dakwah. Nah, kalian itu seperti kaum hawariyin yang menyertai siapa? Nabi Isa. Subhanallah. Ini gambaran tentang kedudukan para naqib tersebut. Ya, para naqib tersebut. Wa ana kafirun ala qaumi, sedangkan saya menjadi penanggung jawab terhadap kaumku. Kaum Nabi yang ada di mana? Di Makkah. Karena beliau masih berada di Makkah. Orang-orang muslimin di Makkah, Nabi yang tanggung jawab terhadap mereka. Sedangkan kalian yang ber-12 ini tanggung jawab terhadap kaum kalian di Madinah. Ini kan dirahasiakan. Ketahuan nggak nih sama orang Quraisy? Kalau kira-kira orang Quraisy tahu, kayak apa mereka sikapnya? Kayak apa marahnya? Lanjut nggak nih? Masih ada waktu? Masih ya? Tinggal dikit nih. Wali amrin ma aradallahu wali amrin ma aradahullah wali amri ma aradahullah balagha khabara hadhihi al-bai'ata musyriki Quraisy. Jadi karena untuk urusan yang dikehendaki oleh Allah, jadi karena hikmah tertentu Allah menghendaki berita ini sampai kepada kaum musyrikin Mekah. Mereka tahu. Faja'u wa dakhalu syi'bal ansar. Karena mereka tahu, paginya mereka datang ke mana? Ke perkampungan tenda kaum Ansar itu tadi. Para pemimpin Quraisy mengatakan, "Ya ma'syaral Khazraj, wahai kaum Khazraj," itu orang-orang yang datang dari Madinah, "balagana annakum ji'tum li sahibina tukhrijunahu min ardina wa tubayyimunahu ala harbina." Kami dapat informasi bahwa kalian datang untuk membawa buron orang sahib kami, maksudnya Nabi Muhammad. Kami dapat informasi kalian akan membawa dia menuju kalian ke Madinah, maksudnya ke Yathrib,
kalian berjanji taat kepadanya untuk memerangi kami. Bahasanya sudah begitu, udah perang. Fa'ankaru dzalika wa sara ba'dul musyrikin alladziina lam yahduru al-mubaya'ah yahlifuna lahum annahum lam yahsul minhum syai'un fi lailatihim. Wa Abdullah bin Ubay kabirul Khazraj yaqul ma kana qaumi liyaftatu alayya bi syai'in min dzalik. Mendapat pertanyaan itu, yang jawab siapa? Yang jawab Abdullah bin Ubay bin Salul, yang waktu itu dia musyrik. Belum pura-pura masuk Islam. Belum jadi kembang munafik, belum. Masih musyrik, asli musyrik 100%. Karena dia adalah orang musyrik, dan ketika terjadi perjanjian di malam hari, ikut nggak dia? Nggak ikut. Tahu nggak dia? Nggak tahu. Maka ketika ada tuduhan dari orang-orang kafir musyrikin Mekah, loh, saya dapat kami informasi kalian buat perjanjian ya dengan Muhammad, dan Muhammad akan kalian bawa, kalian membuat baiat kepadanya dan akan memerangi kami. Oh, marah-marah ini. Siapa? Abdullah bin Ubay. Enggak benar itu. Dia benar, dia jujur. Karena emang dia enggak ikut. Tidak benar itu. Sampai ia mengatakan tidak mungkin kaumku berani melakukan itu, ya, berani melakukan itu tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya sebagai pemimpin kaumku tidak. Kami jamin tidak melakukan itu. Kami tidak melakukan itu. Ya karena yang ngomong pimpinannya, kayak meyakinkan, mereka percaya juga. Oh berarti tadi malam nggak ada. Sedangkan orang-orang Islam lirik-lirikan satu sama lain, ya, diwakili. Gitu. Jadi ini tentang perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Bai'atul Aqabah yang kedua. Inilah yang jadi cikal bakal hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi hijrah itu tidak ujuk-ujuk perintah hijrah, enggak, tidak ujuk begitu, tapi ada prosesnya. Ini diantara prosesnya. Mereka sudah siap membela Nabi, baru nanti setelah itu mulailah ada orang-orang yang hijrah. Nah, pekan yang akan datang yang kita bahas adalah hijratul muslimin ila Madinah. Kaum muslimin mulai berhijrah ke Madinah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.